Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iza Suradatul Ais dari kelas 1A AKM. Langsung saja kita jelaskan dari laporan keuangan dari kedelai frozen food. Di sini ada daftar persediaan awal, jadi daftar-daftar barang yang kita jual. Di sini penghitungan stok, jadi setiap terjadi penjualan ataupun pembelian selalu kita catat di sini juga untuk menentukan nominal yang akan kita masukkan ke dalam bukti transaksi nanti atau di jurnal. Kita juga bisa mengetahui nominal dari BPP atau biaya pokok penjualan. Di sini kartu persediaan kita tidak ada fungsi khusus yang kita gunakan. Jadi karena kita menggunakan sistem perpetual, jadi setiap terjadi penjualan atau pembelian itu selalu kita catat di kartu persediaan ini. Dan ini untuk bukti transaksinya ada kop suratnya, nama perusahaan, alamat dan juga nomor handphone. Untuk nomor ini FC itu faktur jual, lalu ada nomor bukti transaksinya, ada bulan dan juga tahun. Customer ini kita tulis biasa, untuk tanggal ini bisa kita klik 2 kali. Jadi langsung kita pilih tanggal saat terjadi penjualan tersebut. Ini untuk pembayarannya kita menggunakan drop down. Untuk via pembayarannya ini kita juga menggunakan drop down. Kode barang kita juga menggunakan drop down. Lalu untuk nama barang kita menggunakan fungsi if error dan juga VLOOKUP. Fungsi if error ini itu untuk mengganti error dengan nilai lain yang kita tentukan. Jadi nanti tidak akan muncul tulisan error gitu. Untuk VLOOKUP ini kita mencari data dalam tabel secara vertikal. Ya di sini untuk lookup value itu nilai yang ingin kita cari, yaitu dari kode barang yang sudah kita pilih. Lalu tabel array itu tabel tempat pencarian dilakukan. Ini kita menggunakan daftar persediaan yang sudah kita buat. Lalu untuk call index number-nya ini kita pilih kolom nomor 2. Lalu untuk false ini jadi yang muncul itu jadi kita hanya mencari data yang sama persis dengan yang kita inginkan gitu. Ini begitu juga dengan bukti transaksi yang lainnya. Lalu ini COA ada nomor akun dan juga nama akun. Neraca saldo awal kita tidak menggunakan fungsi khusus, kita hanya menggunakan sum saja fungsinya. Lalu untuk jurnal juga seperti itu. Jurnal khusus ini karena di sini kan kita menggunakan banyak akun ya, jadi untuk mempermudahkan dalam posting itu kita menggunakan jurnal rekapitulasi. Jadi kita untuk nomor akunnya kita drop down, lalu untuk keterangan ini kita menggunakan VLOOKUP. Dalam pencariannya pun juga sama ya, dari COA, kita ngambilnya itu dari COA atau daftar akun. Nah, di sini buku besar pembantu ini buku besar pembantu utang dan juga piutang. Jadi saat ada utang ataupun piutang itu selalu kita catat di sini. Jadi kita bisa tahu perusahaan customer itu, semisal dari agen frozen food sejahtera ini piutangnya itu berapa sih gitu. Jadi kita bisa mengetahuinya. Ini ada daftar utang dan juga daftar piutang. Ini untuk buku besar. Nama akunnya kita menggunakan VLOOKUP dan juga nomor akunnya kita menggunakan drop down. Lalu untuk nominal yang kita ambil itu kita menggunakan sum if. Jadi sum if ini itu untuk menjumlahkan angka berdasarkan data yang ingin kita cari dari suatu data gitu. Jadi ini kita ngambilnya itu dari jurnal penerimaan kas, karena ini kan rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Jadi kita mencarinya dari situ. Kita blok dari ini ya, jurnal penerimaan kas ini. Rentangnya itu dari sini keterangan. Lalu untuk ini D16 ini kriterianya itu kita ngambil dari nama akun yang ada di tabel tersebut. Lalu untuk nominal yang rentang penjumlahan itu kita ambil di nominalnya yang ini gitu. Jadi nanti kita jumlahkan dari beberapa yang sudah ada di sini. Jadi bisa langsung menjumlahkan gitu tanpa biar tidak ada selisih penghitungan juga.
Ini kita gunakan untuk rekapitulasi jurnal-jurnal yang lainnya. Lalu untuk kertas kerja ini ada nomor akun, kita menggunakan drop-down, nama akun pakai VLOOKUP. Ini ngambil langsung dari buku besar. Untuk penyesuaian itu kita menggunakan SUMIF ya. Sama kayak tadi kita ngambilnya itu dari jurnal penyesuaian gitu. Untuk C13 ini itu kita ambil dari ini, dari setiap nama akun. Lalu untuk di sini kita juga ngambil dari buku besar. Di laba rugi ini sebenarnya sudah saya bikin rumus ya. Saya menggunakan rumus if lalu menggunakan fungsi left juga. Jadi saya itu mau mengambil dari nomor akun ini, kode akun yang paling kiri gitu. Jadi kalau kode akunnya 1 itu, maka yang muncul itu hanya akun-akun yang kode awalnya itu 1 gitu. Lalu untuk kode yang lainnya juga, jadi nanti yang muncul hanya kode yang saya inginkan itu. Tapi entah kenapa berubah jadi manual seperti ini. Pindahnya jadi manual. Padahal sebelumnya sudah saya buat. Lalu di sini perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 9.959.958. Itu untuk daftar asetnya. Di sini peralatan toko ini umur ekonomisnya 10 tahun. Penyusutannya 10 tahun. Kita untuk penyusutan tiap bulan itu kita menggunakan fungsi SLN. G6 ini itu dari harga perolehan, lalu untuk nilai residunya ini kita tidak ada nilai residu, jadi kita tulis 0. Lalu untuk ini masa pakainya itu karena kita menggunakan laporan keuangannya itu kan tiap bulan, jadi kita penyusutannya ini tiap bulan gitu. Jadi 10 tahun ini dikalikan 12 bulan, jadinya ada 120 bulan. Ini biaya penyusutannya tiap bulan segini ya dari peralatan. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk nilai buku ini tinggal kita hitung ya. Harga perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan dikali dengan 8 karena pemakaiannya ini sudah 8 tahun dikalikan 12 bulan. Itu lalu ini untuk nilai bukunya. Lanjut kita ke penghitungan fisik persediaan. Di sini kita tidak menggunakan rumus apapun, rumus fungsi apapun. Ini zona penyesuaian sudah ya tadi. Ini untuk laporan laba rugi sebenarnya saya juga sudah menggunakan rumus juga, menggunakan rumus if sama seperti di kertas kerja. Namun saya tidak tahu kenapa bisa berubah jadi manual seperti ini. Lalu untuk mungkin ada yang menggantinya ya, saya tidak tahu itu siapa. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas juga sama, di sini tidak menggunakan rumus apapun. Kita menggunakannya manual. Untuk laporan posisi keuangan ini juga sama, sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi if agar mempermudah kita dalam memasukkan nominal. Ini jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun nominal gitu. Ini kita menggunakan drop down dan ini kita menggunakan VLOOKUP. Kita untuk ini nominalnya kita ambil secara manual. Basis laporan keuangan untuk rasio profitabilitas itu digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset ataupun modal, dan di sini menunjukkan bahwa perusahaan ini rugi. Lalu untuk rasio solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Lalu untuk rasio likuiditas ini untuk menunjukkan kemampuan perusahaan ini dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.